Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Dwi Ardiansyah, kelas manajemen 5B pagi dengan NIM 2412222123. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas UAS studi pelayanan bisnis. Yang pertama adalah PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Yang pertama, identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. Yang kedua, usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Yang pertama, identifikasi risiko utama. Yang pertama adalah kerusakan infrastruktur. Seperti yang pada konteks soal, bisnis ini beroperasi di wilayah yang rawan banjir, yang akibatnya dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur akibat banjir tersebut. Yang kedua adalah penyakit ternak. Kondisi peternakan yang lembab dan sanitasi yang buruk akibat banjir dapat menyebabkan risiko penyebaran penyakit menular pada ternak ayam. Hal ini dapat menyebabkan kematian massal pada ayam dan kerugian yang besar. Kemudian ada aksibilitas. Banjir dapat menghambat beberapa akses ke lokasi, menyulitkan pengiriman, pengembalian hasil panen, dan perawatan ternak. Kemudian yang B adalah strategi mitigasi risiko. Yang pertama, pemilihan lokasi dan desain peternakan. Memilih lokasi yang memiliki elevasi lebih tinggi dan terhindar dari genangan air. Membangun kandang ayam dengan produksi yang kuat dan tahan banjir. Pengelolaan limbah dan sistem drainase. Membuat sistem drainase yang efektif untuk mencegah genangan air di sekitar kandang dan mengelola limbah ternak dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah rencana kontingensi. Membuat rencana yang detail untuk menghadapi berbagai skenario banjir termasuk evakuasi ternak. Kemudian soal yang kedua adalah sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 523 juta. Proyeksi arus gas bersih tahunan sebanyak 173 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. A. Hitung nilai sekarang bersih. Kemudian jika IRR proyek 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu menghitung NPV. Data yang diketahui, biaya awal 523 juta, arus kas tahunan 173 juta, periode 5 tahun, tingkat diskonto 12%. Kemudian yang kedua, rumus present value dari anuitas. PV sama dengan arus kas tahunan kali dalam kurung 1 kurangi dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N, kemudian tutup kurung bagi R, di mana R sama dengan tingkat diskonto 12% sama dengan 0,12, N sama dengan jumlah tahun atau periode. Perhitungan PV sama dengan 173 dikali 1 dalam kurung 1 tambah 0,12 tutup kurung pangkat 5 tutup kurung bagi 0,12. PV sama dengan 173 dikali tutup buka kurung 1 kurangi 1,12 tutup kurung pangkat 5 tutup kurung bagi 0,12. PV sama dengan 133 dikali buka kurung 1 kurangi 0,5674 tutup kurung bagi 0,12 sama dengan 173 dikali 0,4326 bagi 0,12 yang menghasilkan 173 dikali 3605 sama dengan 665 juta. Kemudian NPV sama dengan PV dikurangi biaya awal NPV sama dengan 623 dikurangi 523 NPV sama dengan 100.665.
Kemudian jika IRR proyek 14%, apakah layak dan alasannya apa? Apabila IRR proyek ini sebesar 14%, maka proyek ini dianggap layak dikarenakan nilai IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto, yaitu 12%. Jadi nilai IRR yang lebih besar dari diskonto dapat mengindikasikan bahwasanya proyek dari perusahaan ini akan menguntungkan jika dilanjutkan. Kemudian yang soal ketiga, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 123 juta, pendapatan per bulan diproyeksikan 43 juta dengan biaya operasional 35 juta. Hitung waktu balik modal. Kemudian apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Yang pertama, menghitung payback periode. 1. Menghitung arus kas bersih per bulan. Pendapatan 43 juta, biaya operasional 35 juta, arus kas bersih 43 juta dikurangi 35 juta sama dengan 8 juta per bulan. Kemudian menghitung payback periode. Investasi awal 123 juta, arus kas bersih per bulan 8 juta. Payback periode sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih per bulan sama dengan 123 juta dibagi 8 juta sama dengan 15,375 bulan atau 15 bulan dan 11 hari atau 0,375 dikali 30 hari sama dengan 1 tahun 3 bulan 11 hari. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal yang diharapkan adalah 2 tahun? Berdasarkan hasil perhitungan di atas, waktu balik modal yang dihitung 1 tahun 3 bulan, lebih pendek dan lebih cepat dari waktu yang diharapkan, yaitu 2 tahun. Jika bisa disimpulkan bahwa usaha bakery ini layak untuk dijalankan karena waktu balik modal lebih cepat dan pendek daripada yang diharapkan. Kemudian soal yang keempat, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 73 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Hitung berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point. Kemudian jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 per porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Pertama, menghitung BEP atau break even point. Data diketahui adalah biaya tetap 73 juta per bulan, biaya variabel per unit 25.000 per porsi, harga jual per unitnya 50.000 per porsi. Kemudian menghitung margin kontribusi per unit. Margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel, yaitu 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 25.000 per porsi. Kemudian menghitung BEP dalam unit. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 73 juta dibagi 25.000, yaitu 2.920 porsi per bulan. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bisnis catering perlu menjual sebanyak 5.000 porsi untuk mencapai BEP. Jika rata-rata penjualan adalah 2.000 per porsi, maka bisnis catering ini tidak menguntungkan atau mengalami kerugian karena standar untuk mencapai BEP adalah 2.920 porsi per bulan. Kemudian soal yang kelima, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memilih 2 lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Kemudian lokasi B jauh dengan pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Baik, yang pertama adalah lokasi A. Lokasi A memiliki kelebihan yaitu biaya transportasi bahan baku dari pemasok ke pabrik bisa lebih rendah karena dekat dengan pemasok sehingga potensi hubungan yang lebih erat dengan pemasok. Kemudian kekurangannya adalah jauh dari pasar utama, berarti produk yang diproduksi harus menempuh jarak lebih jauh untuk sampai ke konsumen.
Rekomendasi jika perusahaan lebih fokus pada penghematan biaya bahan baku dan memiliki rencana untuk memperluas pasar dalam jangka panjang, lokasi A bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Kadang-kadangnya dengan memasak bahan baku akan mengurangi biaya produksi, meskipun perusahaan harus lebih memperhatikan biaya logistik dan distribusi ke pasar. Kemudian lokasi yang B memiliki kelebihan, yaitu lokasi dekat dengan pasar utama, memberikan keuntungan dalam hal waktu pengiriman yang lebih cepat dan biaya distribusi yang lebih rendah. Kekurangan, biaya transportasi bahan baku lebih tinggi karena jaraknya jauh dari pemasok. Rekomendasi jika perusahaan lebih fokus pada efisiensi distribusi dan mengutamakan kedekatan dengan pasar utama, lokasi B lebih disarankan. Meskipun biaya pengadaan bahan baku lebih tinggi, keuntungan dari distribusi yang lebih murah dan waktu pengiriman lebih cepat akan sangat membantu dalam memenangkan pasar. Baik, terima kasih. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.